Dubai, salah satu dari 7 kota Emirat ini tetap mempertahankan jati dirinya. Bangunan-bangunan kuno dilestarikan. Kali ini saya berkunjung ke kawasan tua Al-Fahidi. Letaknya di samping Dubai Creek yang dari dulu menjadi pintu perdagangan dari berbagai negara. Arsitekturnya mewakili bangunan pada tahun 1800 hingga 1970-an. Ciri khasnya megah, menjulang tinggi, dan tembok berwarna pasir gurun alami. Mayoritas bangunan berdiri sejak 100 hingga 150 tahun lalu. Jumlahnya sekitar 50 bangunan di sini. Nah, salah satu ciri khas yang paling utama dari bangunan di Bastakia ini adalah adanya wind towers. Jadi wind towers itu dari dulu digunakan sebagai semacam air conditioner alami. Jadi angin bisa masuk dari menaranya, lalu angin yang masuk itu akan membuang udara yang panas yang ada di bawah. Jadi sirkulasinya jadi bagus kalau ada bangunan tinggi itu atau menara itu. Kalau di bahasa orang sininya menyebutnya barjil. Keunikan lain bangunan salah satunya terletak pada bahannya. Tembok-tembok ini dibuat dari pasir dan batu karang. Sedangkan pintu dan jendela dari kayu jati, cendana, atau batang kelapa. Ciri khas lain bangunan di sini yaitu di bagian depannya hanya ada pintu dan tidak ada jendela. Ini mencerminkan penghormatan terhadap privasi orang lain. Kiblat ke arah barat daya. Dulunya bangunan ini merupakan hunian para pedagang dari berbagai negara, misalnya Iran, India, dan Pakistan. Namun kini dialihfungsikan sebagai museum, tempat pertunjukan seni dan galeri, kafe, restoran, hingga toko souvenir. Sebelum melanjutkan wisata malam saya di kawasan tua, ada satu tempat yang ingin saya kunjungi. Tempat makan yang menjual menu olahan unta. Menu terkenalnya adalah burger unta. Untuk minumannya, saya pilih Mango Camel Milkshake. Daging unta yang diolah adalah daging unta muda, agar seratnya masih lembut dan tidak keras. Setelah daging dipanggang, baru dilengkapi dengan bahan-bahan lain. Di antaranya selada, tomat, mushroom, hingga taburan wijen. Halo. Oke, thank you. Ini namanya Local House Camel Burger. Dagingnya bukan dari daging sapi, tapi dari daging onta. Kayak apa rasanya? Kita makan dulu ya. Ternyata rasanya seperti daging sapi. Cuman bedanya kalau daging onta tuh lebih kering. Kalau daging sapi kan lebih ada lemaknya, ada minyaknya. Kalau ini lebih kering. Makan daging onta itu bikin kering tenggorokan, soalnya benar-benar tidak ada lemaknya, nggak ada cairannya dari daging gitu. Jadi saya mau minum dulu. Nah, minuman ini juga terbuat dari susu onta. Nah, yang mau minum adalah Camel Milkshake rasa mangga. Apa coba ya? Ternyata susu onta itu rasanya lebih cair daripada susu sapi. Jadi semacam secair susu kedelai. Cuman dia rasanya lebih gurih. Seperti dikasih garam atau MSG gitu. Setelah mendapat pasokan energi, saya lanjutkan penjelajahan ke daerah Gold Souk atau Pasar Emas Deira. Berjarak 36 km dari Al Bastakia, untuk sampai ke sini bisa menumpang perahu Abra menyeberangi Dubai Creek.
Memasuki pasar emasnya, perhatian langsung tertuju pada cincin emas 21 karat. Dengan berat hampir 64 kg, inilah cincin emas terbesar di dunia. Jangan kaget jika sepanjang jalan akan ada orang yang menghampiri untuk menawarkan dagangan mereka. Ini karena perdagangan ketat, ada 300-an toko emas di sini. Tapi saya tak ingin membeli emas kali ini. Harga per gram emasnya tak jauh beda dengan di Indonesia, yaitu Rp515 hingga Rp525.000 per gram. Untuk melindungi konsumen dari penipuan, pemerintah setempat memberlakukan peraturan agar emas yang dijual lolos uji mutu dahulu. Bergeser sedikit dari emas, Anda akan melihat surga belanja. Ratusan kios aneka souvenir. Selain itu, ada berbagai rempah, hingga permen dari kurma dan susu unta. Wah, sebelum tutup jam 10 malam, saya harus mendapatkan oleh-oleh untuk teman-teman di Jakarta nanti. Teresia Santi, Ardiansyah melaporkan untuk NET.